إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua hal-hal yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita dapati begitu banyak manusia yang telah terpedaya oleh setan, sehingga mereka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Kesungguhan setan yang begitu besar membuat ia berhasil dalam menaklukkan manusia agar mau melakukan kemaksiatan yang diinginkannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam diri kita adalah, begitu kuatkah sebenarnya setan dalam menggoda manusia, atau malah kita yang lemah dan amat lemah? Bila kita teliti di dalam Al-Quran, ternyata setan itu sebenarnya lemah, tidak sekuat yang kita bayangkan. Dan kesungguhan setan dalam menggoda manusia dengan berbagai cara dan waktu yang tak terbatas bisa dengan mudah dihalau dan dipatahkan. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. An-Nisa ayat 76. Bila ada pihak yang menyatakan bahwa setan itu kuat sehingga manusia tidak berdaya dalam menghadapi godaan-godaannya, ternyata ia hanya kuat di hadapan orang-orang tertentu. Seperti orang yang amat lemah menganggap kuat orang yang lemah. Seperti orang yang amat lemah menganggap kuat orang yang lemah. Sehingga ia harus tunduk kepada orang yang lemah itu, karena ia mengakui berada dalam kondisi yang lebih lemah lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibarat pertandingan, kita memandang lawan ada yang kuat, namun ada juga yang lemah. Musuh yang kita anggap kuat karena kita memiliki kelemahan, sedangkan musuh yang kita anggap lemah disebabkan kita memiliki kekuatan. Paling tidak setan itu hanya kuat di hadapan 4 kelompok orang, dan ini kita harus waspadai. Yang pertama adalah setan begitu kuat atau setan tampak kuat di hadapan orang yang menjadikannya pemimpin, sehingga meskipun ia sebenarnya lemah, tetapi bila dijadikan pemimpin, ia menjadi kuat bagi orang yang menjadikannya sebagai pemimpin yang selalu ditaati dan dituruti kehendak-kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah.
Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setan juga tampak begitu kuat di hadapan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati begitu banyak orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu seperti menuhankan manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Menuhankan kayu dan batu yang dijadikan sebagai berhala sejak dulu hingga saat ini, sehingga sekutu-sekutu setan yang sebenarnya benda-benda mati yang tidak berdaya seolah-olah menjadi kuat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan kelemahannya dengan menghancurkan berhala-berhala itu. Bahkan ada juga manusia yang menjadikan binatang sebagai sesuatu yang harus disakralkan. Manusia menjadi tidak berdaya di hadapan binatang itu. Karena itu Rasulullah SAW amat khawatir kepada umatnya bila melakukan kemusyrikan atau syirik, meskipun syirik yang kecil. Kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala arya. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Kemudian sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian kelompok yang ketiga yang menjadi begitu lemah di hadapan setan adalah para pengikut setan yang sesat. Hal ini karena orang yang mengikuti tentu akan menganggap mulia, menganggap terhormat dan kuat orang yang diikutinya. Karenanya setan yang sebenarnya lemah itu akan dibayangkan sebagai sesuatu yang kuat manakala manusia menjadi pengikut setan, padahal setan yang diikuti hanya mengarahkan manusia pada kesesatan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu hai iblis, kata Allah, tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, sebagai orang yang berusaha untuk menjadi muslim yang sejati, kita diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikuti langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Yang keempat, kelompok yang menjadi begitu lemah di hadapan setan adalah para pendusta dan para pendosa. Hal ini karena sebagai makhluk yang memilih jalan hidup yang sesat, setan akan senang pada segala bentuk kesesatan. Karenanya ia menjadi tampak begitu kuat di hadapan orang-orang yang suka berbohong dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin atim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Maukah aku beritahukan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dusta dan dosa merupakan satu paket keburukan bagi manusia. Bila seorang berdusta, maka ia akan melanjutkan dustanya dengan dosa yang baru, karena ia akan berdusta lagi untuk mempertahankan kemuliaan dirinya.
Dan ketika orang berdosa, maka ia pun akan berdusta agar orang lain tidak menilainya sebagai orang yang melakukan hal yang bernilai dosa. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang senantiasa menggoda kita, yang senantiasa menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah menjadi amat penting bagi kita untuk meningkatkan kekuatan rohani agar kita bisa mengalahkan setan, sebagaimana setan begitu takut kepada sahabat Nabi, yaitu Umar ibn Khattab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin was salihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muhtarifin bi sidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalik irsada wa ta'lima wa iblaghani wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala warda Allahumma an ashabi Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa ala ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qad yahada wa ghafiru dzunubal khati'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'ana al-qada wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min buladil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Barallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.